enggak. Ini loh, Sita, Sita. loh ini. Halo Sita. Kenapa? Halo Sita, jangan marah-marah toh. Ya enggak bisa dong. Masa kau injak-injak harga diriku? Suruh nunggu sampai 30 menit. 30 menit itu sebentar Sita. Siapa sing bilang kalau 30 menit itu sebentar ya? Menurut aku 30 menit itu sebentar. Mana yo? Halo Dion. Halo Lesa, untung Lesa datang. Kenapa Kalau enggak, aku bisa Sita? disate. Kenapa marah-marah? Tahu? Coba Elsa dengarkan penjelasan Sita tentang kelakuan Dion yang membuat Sita menunggu. Emosi Lesa, emosi. Oh iya, memang menunggu itu hal yang tidak enak. Iya. Ya. Oke, sekarang Dion sudah minta maaf, dimaafkan ya. Ya tunggu dulu, kesalahannya agak berat tak Elsa. Oh, kesalahannya agak berat. Jadi Dion harus minta maaf yang banyak, gitu ya? Ya lihat-lihat dulu, kalau cuma maaf ya kurang, ada upeti yang lain. Nanti tak jajain dah. Apa? Jangan yang murah. Leker. Lah itu kan murah Oke. tuh ya. Oke, anak-anak nanti kita akan belajar tentang hal yang menunggu itu memang tidak enak ya. Oke, kita akan memberikan salam dulu kepada anak-anak di rumah. Kita akan mulai kebaktian sekolah minggu kita. Selamat pagi anak-anak. Halo teman-teman. Maaf ya kalau hari ini agak emosi. Iya, agak emosi Sita ya. Anak-anak semua dalam keadaan sehat dan semua siap untuk ikut dalam kebaktian. Semua sukacita. Sukacita Lesa. Lihat Yan, Apa-apa? temenmu ada yang belum mandi di pojok. Iya, Lesa. Iya. Itu kok ada yang tiduran loh. Iya, yang di sebelah sana ya. Ayo Iya. anak-anak bangkit berdiri. Yang belum mandi silahkan mandi atau ganti baju ya. Nah itu ada lagi yang masih makan. Loh, Belum selesai kok makanya. makan Lesa, enggak boleh Lesa. Iya, makanya diberhentiin dulu kita ikut kebaktian atau makanya dihabisin dulu. Setelah itu kita siap-siap ikut kebaktian. Oke, kita bersama akan menyiapkan hati kita akan berdoa ya anak-anak. Ya. Ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami dengan sukacita akan mengikuti kebaktian sekolah minggu pada hari ini. Tolong Tuhan, bantu kami lebih mengenal Tuhan lewat cerita sekolah minggu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Anak-anak, kita akan segera mulai. Sebelumnya kita akan memuji Tuhan dulu ya. Kita akan nyanyikan lagu yang gembira. My Yang Life. senang ya Lesa. Iya, yang senang. Ya My Elsa, Life. biar aku happy. Iya, My Life is in You Lord. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Teman-teman kita dari kelas Kanaan dan Philadelphia akan memimpin dalam lagu ini. Kamu bisa enggak Sita? Ya pasti bisa. Itu pakai bahasa Inggris loh Yan. Hati-hati kalau kamu tidak lancar, jangan buka gede-gede. Oke, kita belajar Oke, sama-sama oke. ya, Dion dan Sita, sama anak-anak di rumah. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, it's in you. My
Anak-anak, cerita yang minggu lalu dan yang 2 minggu yang lalu tentang seorang bapak. Siapa nama bapak itu? Coba anak-anak pikir dulu ya. Losa akan berikan pilihan. A. Musa, B. Daud, atau C. Abraham. C. Nggak usah. Abraham. Oke, Abraham ya. Kita bersama akan dengarkan kelanjutan cerita dari minggu lalu. Hai Abraham, jangan takut, akulah perisai. Tapi Tuhan, Engkau belum memberikan aku anak. Abraham, lihatlah ke langit, keturunanmu akan sebanyak bintang di langit. Wah, banyak sekali ya Tuhan. Oke Tuhan, aku percaya pada janji-Mu. Aku sudah tua dan sampai sekarang Tuhan belum memberikan aku keturunan. Sudah lama sekali. Jangan-jangan suamiku salah mendengar tentang janji Tuhan. Jangan-jangan janji itu bukan buat aku, tapi buat Hagar pembantuku. Pak, saya sudah tua. Sampai sekarang kita juga belum punya anak. Bagaimana kalau Hagar pembantuku aku berikan kepadamu? Tapi Sarah, Tuhan berjanji akan memberikan kita keturunan seperti bintang di langit. Iya, aku tahu. Kalau Tuhan memang sudah berjanji. Tapi kalau keturunanmu belum tentu dari aku, dari Hagar, bukankah keturunanmu juga? Ayolah, jangan mikir panjang-panjang. Bukankah selama ini aku selalu memberi nasihat yang baik untuk kamu? Abraham tidak bertanya pada Tuhan tentang keputusan yang mereka ambil. Karena adalah kebiasaan orang-orang Yahudi pada waktu itu, bila seorang istri tidak bisa mempunyai anak, maka hambanya perempuan dapat diberikan pada suaminya. Wah, Hagar mulai kurang ajar dia. Mentang-mentang dia hamil dari suamiku, dia mulai seenaknya. Kelihatannya dia harus aku tindas. Aku harus bertindak supaya dia pergi dari rumahku. Benar anak-anak, Hagar tidak tahan ditindas Sarai, maka ia melarikan diri. Hagar melarikan diri. Tapi malaikat Tuhan menegur Hagar dan memintanya untuk kembali ke rumah Sarai, karena tangan Tuhan akan melindungi Hagar. Akhirnya, Hagar melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama Ismail, yang artinya Allah mendengar. Allah memang mendengar doa dari Hagar saat ia melarikan diri dari rumah Abraham. Sekarang aku sudah punya keturunan. Ismail adalah anakku, dan ialah yang akan menjadi penerusku. Tuhan sudah menepati janjinya. Tapi anak-anak, Abraham salah besar. Tuhan tidak pernah berjanji akan memberikan keturunan dari Hagar. Bukan, Tuhan tidak pernah berjanji dari Hagar, tapi dari istri Abraham yang sah, yaitu Sarai. Hai Abraham, mulai saat ini namamu adalah Abraham, karena engkau akan menjadi bapa bangsa-bangsa. Dan jangan lagi engkau menyebut istrimu Sarai, tetapi Sarah. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan seorang anak laki-laki, dan dia akan menjadi ibu bangsa-bangsa. Tuhan, aku sudah berumur hampir 100 tahun. Dan istriku Sarah juga hampir 90 tahun. Apakah itu mungkin? Lagi pula, sekarang aku sudah ada Ismail. Sarah istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bernama Ishak. Perjanjianku adalah dengan Ishak, bukan dengan
Ismail. Suatu kali, Bapak Abraham kedatangan 3 tamu. Mereka berkata bahwa di waktu yang sama tahun depan, Ibu Sarah akan menggendong bayi. Aku menggendong bayi? Umurku sudah mau 90 tahun. Apa mungkin? Anak-anak, Tuhan menepati janjinya. Walaupun itu membutuhkan waktu yang panjang dan lama sekali. Akhirnya Ibu Sarah melahirkan seorang anak yang diberi nama Ishak, yang artinya tertawa. Waktu Ibu Sarah mendengar pertama kali bahwa dia akan mengandung pada masa tuanya, dia tertawa karena tidak percaya. Tapi yang terakhir pada saat Ishak benar-benar lahir, Ibu Sarah tertawa lagi. Karena dia berkata, Tuhan sudah memberikan tawa bagi aku. Sekarang tidak ada lagi yang mengolok-ngolok Ibu Sarah karena tidak bisa punya anak. Anak-anak, 25 tahun Bapak Abraham dan Ibu Sarah menunggu penggenapan janji Tuhan. Tapi Tuhan itu berkuasa dalam mewujudkan janjinya. Setelah Abraham dan Ibu Sarah memiliki Ishak, Ishak kemudian mempunyai 2 anak kembar, Esau dan Yakub. Yakub kemudian mempunyai 12 anak laki-laki yang diberi nama sesuai dengan nama suku Israel. Kemudian mereka terus mempunyai anak, terus memiliki keturunan makin ke bawah, sampai akhirnya bayi Yesus lahir dari keturunan Ishak, dari keturunan Bapak Abraham. Tapi itu dibutuhkan waktu untuk menunggu. Bapak Abraham sabar, Bapak Abraham taat pada perintah Tuhan. Tuh kan, Sita. Jadi Apa? orang itu harus sabar, jangan marah-marah terus. Loh lah Pak, aku tuh kurang sabar sama kamu. 30 menit loh Yon, 30 menit. Lause, ini dikasih tahu tuh ngomong terus. Iya. Nah anak-anak, apakah anak-anak ada yang ingat tentang janji Tuhan? Ingat Lause. Kalau Tuhan itu berjanji akan menyertai kita sampai selamanya. Tuhan berjanji akan menyertai kita sampai akhir zaman. Iya, ndak suka ingkar janji, ndak kayak kamu Yon. Iya. Lause, Oke, iya Tuhan Dion. juga berjanji loh Iya. akan melepaskan kita. Dan dia pernah berjanji begini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan yang berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bagus Dion. Di mana itu alamatnya? Alamat? Sita, alamat apa? Di dalam Injil? Alamat rumahmu itu loh Yon. Oh, Marilah. maksudnya Alkitabnya di mana loh? Iya. Oh. Ayat itu. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, dan aku, yaitu Tuhan Yesus, akan memberikan kelegaan kepadamu. Di dalam Bentar, Lause. Matius. Di Matius berapa ya? Berapa ya? Berapa Sita? Kamu tuh memang kacanya aku suruh diem. Sekarang aku diem, kamu ndak bisa ngejawab. 11 ayat 28 Ya. Lause. Bagus Kiami, ya. kiami. Matius 11 ayat 28. Ya anak-anak, penting bagi kita untuk menghafalkan ayat-ayat hafalan. Apalagi yang mengandung janji-janji Tuhan. Karena janji Tuhan itu membuat hati kita menjadi nyaman, hati kita menjadi sukacita. Karena waktu kita takut, kita bisa bilang, Tuhan sertai aku karena Tuhan berjanji akan menyertai aku sampai akhir zaman. Sampai tua ya Lause. Iya, ya. Oke, ayat hafalan minggu lalu, ada yang ingat anak-anak? Sita Lause. Coba. Dengerin Yon, telinganya dibuka ya. Ya. Dari Matius 5 ayat 5. Dengerin. Ya. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Betul ya Lause? Oke, Lause. berbahagialah Kita ya. itu masa lemah lembut Lause. Ya, itu janji Ngomong Tuhan. dulu. Janji Tuhan dalam ucapan bahagia, berbahagialah orang yang lemah lembut, yang seperti Bapak Abraham minggu lalu, yang walaupun dia seharusnya
layak untuk memilih dulu, tapi dia melepaskan haknya, menyuruh Lot memilih daripada bertengkar. Begitu Dion ya, lemah lembut. Mau ngalah ya Lose. Iya, mau mengalah. Denger Yon, ngalah. Loh, kalau sama Dion kok suaranya beda ya Lose? Iya, Sita itu walaupun galak sama Dion, tapi Sita sayang sama Dion, Oh, ya. Oke, masa? jadi berbahagialah anak-anak apa? Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Dan ayat hafalan hari ini anak-anak di dalam Ibrani 13 ayat 5. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, dan aku yaitu Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Gampang Dijaga ya? Tuhan terus ya Lose? Kenapa? Dijaga Tuhan terus? Iya. Tuh loh Yon, dengerin. Sekali-kali tidak akan meninggalkan. Kamu tadi meninggalkan. Loh, aku meninggalkan setengah jam. Iya, oke. Ya, ayat hafalan kita untuk minggu ini seperti itu. Sebentar lagi akan dijelaskan tentang aktivitas. Dengar Risita tuh, lihat. Apa? Aktivitas. Kamu Ada apa lagi. bisa buat? Kamu sudah bikin kemah belum? Kemarin loh. Aku sudah. Hari ini aku mau buat yang bagus lagi loh. Yuk kita dengerin yuk. Yo. Anak-anak, aktivitas hari ini ada dua. Yang ini untuk kelas kecil, yang ini untuk kelas besar. Yang untuk kelas kecil ini ada dua gambar sama. Ini mencari ada 6 perbedaan. Kalau yang kelas besar ini nanti dipotong dulu untuk diciplak di sini. Yang bintang ini, yang bintang besar diciplak 3 kali, yang bintang kecil diciplak 6 kali. Nanti ini janjinya Tuhan kepada Bapak Abraham ditempel di bintang yang besar. Terus nanti jadinya seperti ini. Nah, ini janjinya Tuhan ke Bapak Abraham. 1, 2, 3. Bisa ya anak-anak ya? Anak-anak, satu lagi, janji Tuhan dalam Yeremia 1 ayat 5, sebelum aku yaitu Tuhan membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Anak-anak, Tuhan mengenal setiap kita, dan setiap kita walaupun anak-anak masih kecil itu sangat berharga di hadapan Tuhan. Jadi jangan pernah merasa bahwa aku kok tidak terlalu pandai dibandingkan dengan saudaraku yang lain, atau aku tidak terlalu cantik. Itu tidak masalah. Di hadapan Tuhan, anak-anak sangat berharga di hadapannya. Oke, kita akan menutup kebaktian hari ini dalam doa ya. Terima kasih Tuhan. Tuhan mengingatkan kami lewat Bapak Abraham. Bagaimana kami boleh berpegang kepada janji Tuhan, dan Tuhan adalah Tuhan yang maha kuasa, yang maha berdaulat untuk melaksanakan janji Tuhan. Tuhan memberikan kepada kami kerinduan untuk bisa menghafalkan ayat-ayat hafalan, makin rindu untuk mengenal Tuhan, makin rindu untuk mempelajari firman Tuhan, dan makin rindu untuk menghafalkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke anak-anak, kebaktian sampai di sini. Kita akan bertemu lagi dalam minggu-minggu yang akan datang. Anak-anak, nantikan cerita-cerita Abraham dan cerita Alkitab yang lain dalam minggu yang akan datang. Sampai ketemu. Dadah.